Berikut ada tata box dari mulai vaselin, lalu batang pengaduk, 2 buah termometer, ini adalah kolomnya dalam bentuk spiral, lalu labu, sudah ada magnet di dalamnya dan sumbat untuk menutup salah satu mulut labu. Ini adalah set statif untuk penyangga alat tersebut, lalu penangas hot plate yang juga bisa mengaduk. Ini adalah penangasnya. Lalu seperangkat untuk sirkulator air. Mula-mula kita setting dulu. Kita ambil kolom reflux atau kolom spiral ini, masukkan salah satu selang ke tempat air masuk. Tentunya ini yang dari sirkulator ya. Nah, berikutnya ambil satu selang lagi, karena selangnya memang ada 2. Pasangkan ke lubang kolom untuk air keluar, dan ini biasanya di bagian atas. Lalu oleskan sedikit vaselin dengan batang pengaduk di mulut kolom. Ini adalah mulut bagian bawah yang akan bersentuhan dengan labu dasar bulat. Kita pasang labu terlebih dahulu pada penyangga statif sampai kencang, lalu pasangkan penangas. Jadi labu ini tidak sampai nempel ke dasar dari pemanas listriknya. Lalu siapkan sumbat yang akan dimasukkan oleh termometer, bertujuan untuk mengukur dari suhu reaksi di dalam labu. Pastikan ujung dari termometer ini tidak menabrak magnet pengaduk yang ada di dalam labu, namun tetap terendam oleh sampel yang direaksikan. Setelah terpasang, lalu kita ambil kolom yang sudah disiapkan sebelumnya, sudah dipasang selang baik air masuk maupun air keluar. Pasangkan ke leher satu lagi dari labu bulat ini. Putar-putar sedikit untuk meratakan vaselin. Lalu kencangkan statif pada bagian kolom. Setelah set alat reflux siap, selanjutnya kita pasangkan ke aliran listrik dan pastikan air mengalir dengan lancar dari lubang masuk ke kolom sampai ke lubang untuk keluarnya air. Pasangkan termometer satu lagi, gantungkan ke besi statif untuk mengukur suhu penangas. Di sini menggunakan minyak karena suhunya akan mencapai 80 derajat Celcius. Berikut adalah peralatan untuk membuat operasi lukas. Mula-mula disiapkan ZnCl2 atau zinc klorida. Lalu siapkan juga HCl 6 molar. Kita buat dulu HCl. Dipersiapkan di gelas ukuran 25 ml sebanyak 17 ml. Jangan lupa ditutup dengan aluminium foil sampai menutupi mulut gelas ukur agar tidak menguap.
Lalu kita siapkan penangas es dengan tujuan agar HCl ini menjadi lebih dingin dan saat ditambahkan ZnCl2 reaksi tidak begitu ekstrim menjadi eksoterm. Sehingga di awal kita siapkan dulu HCl yang didinginkan di penangas es. Pastikan es tersebut menutupi atau mencapai tinggi dari HCl. Sehingga semua bagian HCl di gelas ukur terkena es atau menjadi dingin. Setelah siap, kita diamkan beberapa saat sambil menunggu HCl ini menjadi dingin. Lalu kita siapkan bahan satu lagi, karena bahannya cuma dua ya, hanya HCl dan ZnCl2. Nah, ini aluminium foil diletakkan di atas neraca analitik. Kita timbang ZnCl2, zinc chloride. Dengan tentunya sudah ada alas, jadi itu tidak aluminium foil tidak langsung menyentuh neraca, tapi ada wadah yang membatasinya. Kita timbang ZnCl2 sebanyak 12,27 gram. Usahakan ini agak cepat. Kenapa? Karena zinc chloride ini sangat higroskopis, jadi dia sangat mudah menyerap uap air di sekelilingnya. Setelah mendapatkan takaran sebanyak 12,27 gram, berikutnya aluminium foil ini siap untuk ditutup dalam bentuk gulungan ya. Dimatikan dulu kacanya. Kita tutup dalam bentuk gulungan. Usahakan serapat mungkin. Kenapa membentuk gulungan? Agar mudah saat menuangkan ke dalam labu reflux untuk membuat reaksi Lucas. Nah, lalu kita tuangkan. Ini tentunya sudah dingin HCl-nya. Kita tuangkan ke dalam labu reflux. Set alat reflux yang tadi sudah disetting ya. Tuangkan melalui salah satu mulut labu. Dan pastikan magnet sudah mulai berputar. Berikutnya ditambahkan zinc chloride yang sudah ditimbang dan disiapkan pada aluminium foil. Kita buka gulungannya. Tetap dengan posisi memanjang seperti ini agar mudah dituangkan. Ya, masukkan ke dalam labu melalui salah satu mulut labunya ya. Perlahan-lahan sambil terus diaduk hingga homogen. Lalu kita tutup sumbatnya dengan aluminium foil karena sumbat ini salah satu lubangnya masih terbuka. Jadi ditutup dengan foil. Setelah homogen, atur penangas untuk mencapai suhu dari reaksi sekitar 75-80 derajat Celcius. Berikut adalah bahan-bahan dibutuhkan untuk reaksi substitusi mentol, yaitu mentol itu sendiri. Lalu Twin 80 sebagai emulsifier. Kita siapkan mentol dengan cara menuangkan ke dalam aluminium foil. Di atas aluminium foil ya. Aluminium foilnya sudah siap di atas neraca analitik dan sudah dilapisi oleh wadah di bawahnya. Kita timbang sebanyak 4,28 gram. Jadi silakan bisa dihitung berapa molnya.
dari bahan mentol ini. Oke, lalu kita gulung memanjang seperti sebelumnya pada seng klorit agar lebih mudah saat dituangkan ke dalam labu reflux. Lalu kita siapkan sebanyak 1 ml emulsifier. Emulsifier ini atau Twin 80 dibutuhkan karena mentol itu bersifat non-polar, sedangkan pereaksi Lucas bersifat polar. Jadi ini membantu reaksi dengan tentunya bahannya ramah lingkungan. Set alat reflux yang sudah berisi pereaksi Lucas dengan suhu reaksi mencapai 75 derajat Celcius dan suhu penangas 80 derajat Celcius sudah bisa dituangkan mentol ke dalamnya untuk dilanjutkan proses reaksi substitusi mentol dengan reaksi Lucas. Buka gulungannya, lalu dituangkan ke dalam salah satu mulut labu, sama seperti sebelumnya. Kita tuangkan sambil terus diaduk. Dan ini kadangkala ada macet pada magnetnya, jadi sesekali dimatikan. Lalu nyalakan lagi. Kita tuangkan Twin 80-nya ya, yang tadi sudah disiapkan. Mungkin ini agak lama, jadi ditunggu sampai dia menetes semuanya ke dalam labu. Perhatikan perubahan warnanya. Terjadi perubahan warna setelah dituangkan Twin 80. Sambil terus diaduk dengan kecepatan 1250 rpm. Ya, lalu kita tutup kembali. Pastikan ujung termometer ini tidak menabrak magnet, jadi diatur-atur posisinya. Nah, ini proses refluksnya sudah berjalan, dibiarkan sampai 5,5 jam. Perhatikan suhunya, terlihat ya, sekitar hampir 80 derajat, 78 derajat Celcius. Dan suhu penangas sekitar 80 derajat Celcius. Lalu kita perhatikan dari waktu ke waktu selama 5,5 jam. Yang mula-mula, tadi warnanya putih ya, terlihat warna putih keruh, ini sudah mulai agak kecoklatan. Meskipun dia terhalangi dengan warna minyak, namun tetap bisa teramati. Warnanya agak kecoklatan. Meskipun suhu reaksi atau termometer pada reaksi berubah, namun pastikan suhu penangas tetap berada pada 80 derajat, artinya pemanasan konstan. Ini adalah penampakan setelah 5,5 jam proses refluks berjalan. Ada sedikit gelembung, itu karena efek dari putaran magnetnya. Setelah 5,5 jam, kita turunkan suhu penangas, kita matikan pengaduknya. Nah, dicek warnanya ya, terlihat perbedaannya dibandingkan sejak awal. Lepaskan penangas, lalu kita diamkan agar campuran pada labu atau hasil dari reaksi substitusi mentol ini kembali ke suhu ruangan dan menjadi dingin dibandingkan sebelumnya.
Berikut adalah set alat untuk ekstraksi metil klorida atau ekstraksi produk hasil substitusi mentol dengan reaksi Lucas. Dan ini adalah bahan-bahannya, yaitu natrium sulfat, lalu natrium hidrogen karbonat, lalu natrium EDTA, N-heksan, dan Aquades. Mula-mula kita tuangkan N-heksan ke dalam gelas ukur 10 ml cukup. Tuangkan N-heksan sebanyak 9 ml. N-heksan yang sudah disiapkan dituangkan ke dalam labu reflux atau ke dalam hasil reaksi substitusi sambil diaduk dengan kecepatan yang sama, yaitu 1250 rpm. Ditutup kembali mulut labunya. Diaduk selama 1 jam pada suhu ruangan. N-heksan berperan sebagai pengekstrak senyawa organik baik reaksi maupun produk dari proses reaksi substitusi ini. Lalu berikutnya dituangkan ke dalam corong pisah. Diamkan beberapa saat hingga terbentuk 2 fasa. Bagian atas adalah fasa organik dan bagian bawah adalah fasa anorganik. Lalu dikeluarkan bagian fasa anorganiknya atau bagian bawahnya sampai habis, tinggal bersisa fasa organik saja. Siapkan Aquades pada gelas kimia. Lalu ambil pipet. Tuangkan air sebanyak 1,25 ml ke dalam corong pisah. Siapkan NaEDTA. Lalu masukkan ke dalam campuran yang ada pada corong pisah. NaEDTA ini berfungsi untuk menangkap sisa seng dari ZnCl2 yang berperan sebagai katalis. Kocok corong pisah beberapa kali agar campuran yang dalamnya menyatu.
Lalu keluarkan bagian bawah dari campuran atau fasan organiknya. Kita masukkan lagi air ke dalam corong pisah sebanyak 1,25 ml dengan pipet tetes. Lalu disiapkan bahan yang kedua, yaitu natrium hidrogen karbonat. Berperan untuk menetralisir sisa asam dari reaksi Lucas yang mungkin masih ada di dalam campuran. Perhatikan apa yang terjadi pada campuran. Silakan analisis kenapa hal itu dapat terjadi. Terbentuk gelembung ya. Silakan dianalisis kenapa gelembung ini dapat terjadi. Kita tunggu sampai gelembung habis dan kembali terpisah antara fasa organik dan fasa anorganiknya. Lalu setelah berhenti gelembungnya, keluarkan kembali fasa anorganik sampai habis. Terakhir adalah memasukkan natrium sulfat Na2SO4. Untuk apa? Untuk mengeringkan. Mengeringkan artinya menghilangkan sisa air pada fasa organik di corong pisah. Kocok kembali corong pisah perlahan beberapa kali. Lalu kita cek pH-nya. Pastikan pH di sekitar antara 5 sampai 6, yang artinya produk reaksi sudah terbentuk. Lalu disaring untuk mendapatkan filtratnya, karena ada kemungkinan sisa dari natrium sulfat masih dalam bentuk endapan. Filtrat langsung ditampung pada botol sampel yang sudah ditimbang sebelumnya. Diperoleh produk reaksi substitusi mentol sebanyak 6,77 gram. Adalah peralatan untuk identifikasi unsur klorin pada metil klorida. Di sini menggunakan pisau runcing. Kenapa? Karena agar bisa memotong natrium yang ada pada wadah atau botol yang sudah berisi bensin. Ini adalah pembakar spiritus, termasuk spiritusnya. Bedakan tabung ini dengan tabung yang sebelumnya ya. Ini natrium, logam natrium murni di dalam bensin. Lalu aqueous, asam nitrat sekitar 0,1 molar. Perak nitrat atau AgNO3 0,1 molar juga. Untuk memastikan bahwasanya sampel yang kita uji tidak lagi mengandung ion Cl.
Jadi pengujiannya bukan dari ion Cl yang bersumber dari asam klorida. Ini tidak ada reaksi. Pertama kita siapkan natrium yang sudah dipotong kecil. Letakkan pada tisu. Kenapa? Agar bensin yang tadinya tempat menyimpan natrium kering dan tidak ikut dalam proses reaksi. Setelah kering, diambil, masukkan ke dalam tabung kaca kecil. Ini agak berbeda dengan tabung reaksi pada umumnya. Lalu dipanaskan di atas pembakar spiritus sampai terlihat ada bara api dari dalam tabung. Lalu dimasukkan sampel yang akan diuji atau produk dari hasil reflux. Terlihat ada asap ya saat diteteskan. Kembali dipanaskan sampai asap putih memenuhi tabung. Terlihat ada asap putih di situ sampai keluar dari tabung. Nah, jika sudah penuh ini dengan asap putih, jangan sampai pecah dan terbakar di situ. Berikutnya, letakkan ke dalam cawan porselen yang sudah berisi air. Dia agak retak ya. Kalau dia tidak pecah, maka kita pecahkan dengan penjepit besi. Kita pecahkan, pastikan isi tabung bercampur dengan air. Lalu kita panaskan kembali. Ambil ini tabung yang besar yang sudah pecah. Kita panaskan sampai mendidih dan air berkurang setengahnya. Terlihat ada gelembung-gelembung yang mendidih. Diangkat, lalu disaring. Langsung disaring ke tabung reaksi ya. Untuk mendapatkan filtratnya. Nah, ini sudah dapat. Ini adalah ekstrak kelasain. Siapkan tabung reaksi kosong. Masukkan asam nitrat dan ekstrak kelasain. Masing-masing 5 tetes. Nah, lalu ditambahkan perak nitrat. Perhatikan perubahan warna yang terjadi pada ekstrak kelasain di tabung reaksi. Terbentuk warna putih ya, putih keruh atau kadang disebut juga awan putih. Artinya ada unsur Cl pada sampel yang diuji atau produk reaksi terbentuk, yakni metil klorida. Nah, ini perbandingan antara yang sudah ditetesi perak nitrat dan ekstrak kelasain yang awal.